Yesung Super Junior 99ers yang kembali comeback dengan full album Jepangnya. Bener-bener langgeng tuh ya ketika ada feedback antara keduanya gitu, dimana idolnya mikirin fans ya, fansnya juga mikirin idol begitu. Kim Jae-hwan yang akhirnya dia comeback dengan single I'll Be There. Katanya ya si single I'll Be There ini jadi salah satu hadiah lah ya gitu untuk para fansnya. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Sebelumnya terima kasih buat kamu yang udah support channel ini, dan di video sebelumnya ada dari kalian yang bertanya-tanya. Sebelum kasus ini ada kasus apalagi soal Gyunwoo? Mungkin itu yang jadi pertimbangan agensi. Jawabannya, sebenarnya tidak ada skandal besar yang sampai membuat Mnet atau Wkwon bertindak tegas saat itu. Tapi, kalau kita mau jujur, bibit-bibit perdebatan itu sudah ada. Pertama, soal evil editing versus karakter asli. Kita tahu Gyunwoo itu ambisius. Di survival show dia selalu mengejar posisi center atau main vokal. Bagi sebagian orang itu profesionalisme. Tapi bagi penonton lain, ambisi itu terkadang terlihat terlalu tajam, seolah dia tidak memberikan ruang bagi yang lain. Belum lagi isu anak emas. Banyak fans kontestan lain yang merasa Gyunwoo dapat screen time lebih banyak, yang akhirnya membangun narasi negatif bahwa dia adalah PD pick. Ditambah lagi, sempat ada kabar burung di forum Korea, meski saat itu tidak ada bukti fisik, yang menyebut kalau gaya bicara Gyunwoo sejak sekolah memang cukup keras dan temperamental. Nah, poin menariknya muncul di sini. Ada pernyataan dari beberapa penggemar yang bilang begini, kalau memang sudah ada indikasi perilaku negatif di masa lalu, kenapa agensi tetap mendebutkan dia? Mari kita lihat secara objektif. Dari sisi industri, Gyunwoo adalah aset besar. Dia peringkat keempat, basis penggemarnya sangat kuat dan daya jualnya tinggi. Agensi biasanya memilih untuk bertaruh pada bakat sebesar itu, sambil berharap rumor masa lalu hanyalah angin lalu atau serangan dari anti-fans. Dan jangan lupa, agensi punya kewajiban kontrak untuk mendebutkan mereka yang dipilih oleh voting publik. Saya pribadi juga melihat sisi sebaliknya. Jika perilaku yang kurang matang sudah terdeteksi sejak awal, memaksakan debut sebenarnya seperti menanam bom waktu. Dan sayangnya bom itu meledak sekarang. Insiden umpatan di balik layar itu bukan cuma merusak citra Gyunwoo, tapi juga menghambat laju 7 anggota lainnya yang sedang berjuang di awal karier mereka. Bakat itu penting, tapi dalam industri yang menjual citra dan emosi, karakter adalah fondasi utama. Tindakan hiatus yang diambil Wkwon saat ini adalah jalan tengah yang logis. Ini saatnya Gyunwoo membuktikan, apakah dia benar-benar bisa belajar dari kesalahan, atau apakah ambisinya selama ini memang tidak dibarengi dengan kedewasaan sikap. Bagaimana menurut kalian? Apakah bakat saja cukup untuk memaafkan karakter yang kurang matang? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Annyeong 99ers, balik lagi di Gangnam Iyagi barengan sama Mayang Dira. Let's go Kaja, kita ketemuan lagi di Gangnam Iyagi. Episode kali ini ngobrolin tentang cowok-cowok cakep. Ya ampun, sejak kapan sih cowok K-pop kita tidak cakep ya? Kenapa sih May sumringah banget di episode kali ini? Iya dong, karena Mayang bakalan ngobrolin tentang dua idol K-pop cowok kita yang dua-duanya memulai karir solo sudah cukup lama, dan di tahun 2026 ini mereka berdua comeback dengan projectnya masing-masing. Yang satu punya suara lembut dan ini udah approve karena Mayang pernah nonton live-nya dan emang selembut itu suaranya, secakep itu orangnya, dan kayak aku tidak bisa gitu kan ya, gitu lepas dari pandangannya. Terus yang satunya lagi ini sebenarnya mau dibilang boy groupnya dia dulu gaib, tapi di tahun ini juga comeback. Jadi kayak bukan legenda rakyat lagi. Emang siapa sih yang bakalan Mayang bahas hari ini? Mayang bakalan ngebahas salah satu member dari Super Junior yang bakalan comeback. Ada Yesung 99ers yang comeback dengan album dan juga lagu Jepangnya. Terus lagi yang satu lagi ada dari salah satu membernya 101.
yang Mayang tadi bilang, mau dibilang legenda rakyat, tapi di tahun 2026 ini Wanawan berhasil comeback ngumpulin semua membernya. Walaupun ada yang lagi wamil, terus juga ada yang memutuskan untuk tidak naik lagi ke depan layar, tapi mereka masih ada gitu loh. Kayak real banget nih Wanawan bisa kumpul begitu. Yes, ada dari salah satu membernya yaitu Kim Jae-hwan yang comeback juga dengan single barunya. So kalau misalnya kamu penasaran, yuk langsung aja kita bahas di Gangnam Iyagi hari ini. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Hai 99ers, kalau kamu lagi cari tempat nugas yang nyaman, mending kamu langsung datang aja ke Spill and Bites. Karena tempatnya tuh enak banget buat nugas, selain luas, tenang, adem, dan bikin kamu jadi lebih produktif buat nugas. Kalau kamu mau nongkrong santai atau sekedar ngumpul bareng sama temen juga bisa banget, makanannya enak, minumannya juga banyak, sampai dessert juga ada loh. Anyway, sekarang juga lagi ada promo, jadi kamu bisa nongkrong lebih hemat. Daripada kamu bingung cari tempat lagi, mending langsung cobain aja yuk datang ke Spill and Bites Jalan Purnawarman nomor 18 Bandung, seberang BC ya. Cobain sendiri deh suasananya dan rasain bedanya. Info lebih lanjut kamu bisa kepoin Instagramnya di @spillandbites.id. Spill and Bites, tata tertinggi fried chicken. Let's go 99ers, kita bahas dulu our Sun Benim. Cielah, kenapa sih dibilang Sun Benim? Soalnya ketika dia debut Mayang masih umur 5 tahun. Kelihatan kan gap usianya ya, tapi aku gak apa-apa, aku suka Samchun yang satu ini. Samchun, Oppa yang satu ini. Ada Yesung Super Junior 99ers yang kembali comeback dengan full album Jepangnya. Orang mah ya comeback tuh full albumnya Korea dulu, ini mah enggak, langsung udah aku pengen ke Jepang ini. Jadi ya singkat aja, kalau misalnya Yesung ini menjadi salah satu member dari Super Junior yang kita tahu. Super Junior ini di bawah dari naungan SM Entertainment dan debut di tanggal 6 November 2005 dengan lagu Twins Knockout. Dan konsep awal Super Junior itu sebenarnya kayak punya konsep rotasi gitu loh, atau kayak sistem kalau dulu NCT Dream tuh graduation. Jadi sebelum diterapin di NCT Dream dulu gitu, si sistem rotasi dan juga graduation itu adalah ide untuk si Super Junior. Tapi ternyata ketika mereka menambah anggota ke-13 Kyuhyun di tahun 2006 gitu, konsep rotasi itu resmi dibatalkan dan akhirnya nama grupnya jadi ya udah Super Junior seperti sekarang. Sekarang mereka punya 9 member aktif: Lita, Kichol, Yesung, Sindong, Anhyuk, Donghae, Siwon, Ryuwook sama Kyuhyun begitu. Dan yang bakalan kita bahas adalah Yesung ya kan. Kenapa tadi Mayang bilang si suara lembut ini? Karena jujur nonton live-nya Yesung itu udah kayak Dinina boboin sama suaranya maksudnya ya. Jadi Kim Jong-won atau yang kita kenal sebagai Yesung yang lahir di tanggal 24 Agustus 1984 di Seoul, Korea Selatan, ini resmi comeback 99ers ke industri musik Korea Selatan, bukan dengan grup tapi solois begitu. Nah, Yesung sendiri punya nama panggung itu, dia singkatan dari Yesong Jisin yang berarti dengan suara seni. Dan Yesong ini bergabung dengan SM Entertainment jadi trainee di tahun 2001 setelah memenangkan juara pertama dalam Starlight Casting System, yaitu sebuah audisi bernyanyi. Dan sebelum dia resmi debut, Yesong juga menjalani masa trainee selama 4 tahun sampai akhirnya dia terpilih untuk debut barengan sama Super Junior sampai sekarang. Nah, untuk karirnya Yesung di Super Junior itu dikenal sebagai main vokalnya Super Junior, terus juga anggota subunit vokal Super Junior KRY, dan juga aktor drama dan juga film begitu. Aku pernah nonton Yesung itu ketika ke Indonesia barengan sama Super Junior KRY, dan aku bilang kayak, ya ampun, ini suaranya merdu sekali, ditambah dengan visualnya mantap Oppa. Dan ya, kita kelas balik dulu sedikit 99ers dari karirnya Yesung yang memulai karir solonya secara resmi di tanggal 19 April 2016 dengan ngerilis mini album pertama yang dikasih judul Here I Am. Dan
akhirnya nggak cuma sampai di situ, tapi Yesung juga sukses mengadakan konser solo pertamanya yang dikasih judul Sweet Coffee, yang merupakan jadi bagian dari seri konser The Aged-nya dari SM Town Theater. Dan dari situlah antusias fansnya amat sangat luar biasa, dan akhirnya dia aktif lah merilis beberapa single-single solo, project-project solo, sampai akhirnya di tahun 2013 Yesung ini harus wajib militer dan kembali lah gitu comeback di tahun 2015 langsung project barengan Super Junior lewat album Devil-nya begitu. Selain aktivitas bersama dengan Super Junior, Yesung juga aktif di beberapa project ya, karena karirnya di dunia musik kayak unlimited sih gitu, bener-bener nggak terbatas gitu, dari mulai musical theater, acting, sampai dia punya original soundtrack juga. Jadi ya udahlah ya gitu, nggak usah diragukan lagi musikalitasnya. Nah, soal kabar comebacknya 99ers gitu kan ya, Yesung ini akhirnya resmi merayakan perilisan full album Jepang keduanya yang dikasih judul Saki Hokoru Toki wo Matsu no wa. Ini correct me if I'm wrong ya, 99ers ya, mudah-mudahan gak salah sebut. Dan comeback ini menjadi salah satu momen yang cukup sentimental, cukup ditunggu-tunggu juga sama fansnya, karena menandai 10 tahun perjalanan karir Yesung sebagai solois, sekaligus menjadi full album Jepang pertamanya setelah sekitar 7 tahun sejak album Story yang dirilis di tahun 2019. Jadi pantes lah ya kalau fans bener-bener nungguin projectnya Yesung yang sekarang, apalagi dia ngerilisnya bener-bener langsung full album. Dan album Jepangnya kali ini berisi dengan 10 lagu. Di dalamnya sebenarnya temanya kayak keindahan 4 musim yang diceritakan dengan visualisasi berupa nada dan juga kata-kata sebagai bentuk dedikasi dan juga rasa terima kasih dari Yesung nih kepada para fansnya yang sudah setia untuk support karirnya selama ini. Dan tracklist albumnya diantaranya ada Waiting for the Time to Bloom, terus ada Invisible Again Doing That, and then ada juga Fire, Even If We Turn to Ash We Burn, ada juga You Appeared, As If Tyler Made Together, terus ada juga Mirror Image, The Focus of Hatred, ada lagi judulnya It Should Be Just Me Having a Hard Day, ada Mad World juga, ada Chasing the Sun at Your Speed, terus Shall We Dance, dan yang terakhir ada White Star dalam kurung Melo. Jujur ya, ini kayaknya kalau misalnya Mayang boleh describe ya dari semua lagu-lagunya, liriknya yang Mayang tahu beberapa mungkin ya, ini kayak diary-nya Yesung selama ini. Dia bikin lagu, dia nyanyiin, paham kan maksud Mayang? Jadi apa yang dia rasain tentang perjalanan musiknya, perasaan dia terhadap fansnya, terus juga mungkin euforia dia bermusik selama ini, ya udah dia tuangkan di album yang satu ini. Dan album ini juga mencakup beberapa genre seperti rock, disco, country, pop, dan pesan yang hangat juga ditulis sama Yesung benar-benar di album yang satu ini. Dan album ini juga resmi dirilis secara digital di tanggal 24 April 2026 di berbagai platform musik. Dan untuk perilisan album fisiknya ini bakalan dijadwalkan menyusul di tanggal 27 Mei 2026. Menariknya, Yesung ini benar-benar terlibat langsung menjadi penulis lirik dari seluruh lagu yang ada di album ini. Makanya tadi Mayang bilang, ini mah curhatannya Yesung. Kalau misalnya kamu pengen tahu apa sih yang dirasain sama Yesung, terus juga tadi buku hariannya Yesung, ya udah dengerin satu album ini. Dan untuk memerayakan momen spesial comebacknya Yesung, Yesung juga bakalan ngegelar nih satu tour konser solo di Jepang. Dan konser ini dikasih judul Yesung Solo Concert Waiting for the Blooming Time, yang katanya berlangsung mulai tanggal 5 Mei 2026 di Osaka dan akan berakhir pada tanggal 30 Mei 2026 di Tachikawa, Tokyo. Jadi dia akan keliling Tokyo, Jepang begitu. Dan ini juga jadi salah satu
tour yang ditunggu-tunggu oleh para fans gitu, karena setelah albumnya rilis berarti kan nanti akan dinyanyikan secara live, terus mereka juga akan bertemu dengan Yesung dan kayak oh my god gitu loh, didengerin secara langsung begitu. Dan ternyata ada fakta menariknya juga nanti Niners, di mana judul album terbaru dari Yesung ini memiliki makna yang amat sangat kuat untuk perjalanan karir Yesung, karena secara harfiah nih artinya adalah menunggu waktu untuk mekar sepenuhnya. Jadi ini kayak mengisyaratkan filosofinya hidup Yesung gitu, kalau misalnya memang setiap orang memiliki waktu mekarnya masing-masing, dan mungkin pendewasaan mekarnya ala Yesung ini pengen gitu loh untuk digambarkan 10 tahun perjalanannya Yesung hidup untuk berkarir solo gitu. Jadi kayak nih selama 10 tahun tuh ini yang gue rasain, dan didescribe ke perjalanan musim dimana kamu akan bermekar pada waktunya. Ih cakep kalau kata Mayang, ini cakep banget gitu. Bahkan menariknya nih, pemilihan konsep musim dalam album ini juga sempat jadi bahan obrolan di kalangan fans Indonesia yang ada di X99ers. Katanya sih gitu, dia para fans tuh nyadar kalau misalnya ini kan dirilisnya di bulan April ya, dan di bulan April ini emang merupakan musim semi di Korea dan juga Jepang. Berarti ini sangat sinkron nih gitu dengan Yesung yang lagi mekar sama kayak ya bunga-bunga yang bermekaran di sana. Jadi kayak relate nih gitu, apalagi keterlibatan Yesung di pembuatan semua lagunya itu juga jadi nilai poin plus, dan akhirnya fans juga merasa kayak gue dicintai balik nih sama Yesung. Aduh, tapi justru begitu ya Niners ya, antara idol dan juga fans yang bener-bener langgeng tuh ya ketika ada feedback antara keduanya gitu, dimana idolnya mikirin fans ya fansnya juga mikirin idol begitu. Nih congratulations dulu deh buat Abang Yesung ya, sukses bang buat full albumnya dan juga buat tour Jepangnya. Nanti boleh kali dari Jepang extend ke Asia masuk ke Indonesia. Cakep. Selanjutnya dari Niners saya bakalan Mayang bahas di Gangnam IAG hari ini adalah comebacknya juga dari salah satu penyanyi solo Korea, dan ini juga penyanyi solo cowok ya terutama ya, yaitu Kim Jae-hwan, yang akhirnya dia comeback dengan single I'll Be There. Ini kayak kenapa bang gitu, I'll Be There tuh kenapa bang? Kita kilas balik dulu nanti Niners, perjalanan awal karirnya dari Kim Jae-hwan ini. Dia sebenarnya awal-awal banget itu adalah dikenal lewat grup yang cukup fenomenal ya, yaitu Wanawan, yang merupakan boy group yang terbentuk melalui program Survival Mnet Produce 101 Season 2 yang resmi debut di tanggal 7 Agustus 2017. Kita tahu mereka juga dikenal sebagai Monster Rookie karena dulu punya sejarah ya Niners ya, antara EXO versus BTS yang menang siapa? Wanawan begitu, dan kayaknya ini 2026 terulang lagi begitu tragedi itu. Ups. Dan pada saat itu mungkin lagu Beautiful, terus juga Energetic, Boomerang itu juga jadi favorit, dan akhirnya banyak orang yang mengenal sosok Kim Jae-hwan di situ begitu. Barengan sama mungkin member-member yang lain yang tergabung di Wanawan. Dan kontak grup dari Wanawan kan berakhir di Januari 2019. Nah, dari situlah gitu. Akhirnya kan banyak banget yang member tuh pada terdampak kan, karena udah beres nih kontraknya. Ya udah akhirnya masing-masing ya menjalani kehidupan solonya, termasuk Kim Jae-hwan. Kita kenalan dulu nanti Niners dengan Kim Jae-hwan yang lahir di tanggal 27 Mei 1996 di Seoul, Korea Selatan. Dan dia juga mencatatkan sejarah sebagai satu-satunya individual trainee tanpa agensi ya pada saat itu yang berhasil masuk ke line up debut Wanawan berkat kemampuan vokalnya. Dia bener-bener kayak main vokal mentok tuh ya udah Kim Jae-hwan begitu. Dan ketika Wanawan selesai kontraknya, dia akhirnya bergabung dengan Swing Entertainment dan memulai debut solonya di bulan Mei 2019. Nah, di industri musik, Jae-hwan ini dikenal sebagai non-vokalis, makanya tadi Mayang bilang itu dia tuh udah main vokal mentok, terus juga multi-instrumentalist dan juga singer-songwriter begitu. Jadi emang ya udahlah multi talenta banget nih ya. Nah, kilas balik dulu dari karirnya Kim Jae-hwan, terutama
pertama karir solonya, dimana dia memulai karir solonya itu lewat mini album Another yang dia rilis di tanggal 20 Mei 2019 dengan lagu utamanya Begin Again. Di situlah akhirnya banyak orang yang mengenal sosok Kim Jae-hwan lebih dalam lagi as a soloist gitu, apalagi mungkin ya kan lagu-lagu yang dia bawain genrenya masuk semua gitu dengan warna suaranya gitu, bahkan banyak yang mengenal Kim Jae-hwan ini ya penyanyi ballad aja gitu yang cukup produktif untuk ngerilis beberapa album yang cukup sukses kayak Moment, Change, terus The Leather dan juga Empty Cup begitu. Dan akhirnya gitu ya Kim Jae-hwan ini juga sempat mendapatkan satu project untuk menyanyikan official soundtrack drama. Salah satunya adalah Crash Landing on You, judul lagunya adalah Someday, dan juga di drama The King Eternal Monarch. Di situ dia ngisi official soundtracknya juga. Bahkan Kim Jae-hwan ini juga meraih berbagai penghargaan di ajang Soribada Best K-Music Awards dan juga Seoul Music Awards sebagai ballad artis terbaik. Jadi kayak, karirnya kamu luar biasa Kim Jae-hwan, ya ampun. Sampai akhirnya dia berangkat wajib militer di tanggal 1 Juli 2024 dan of course dia bergabung menjadi anggota band militer. Walaupun dia lagi wamil dan join band militer, latihan vokalnya gak pernah bolos, say. Bener-bener kayak ya udah dia improve lagi kalau ada kesempatan buat latihan vokal, latihan band dan lain sebagainya. Jadi ya udahlah, talentanya itu mah udah keren banget. Terus lagi sampai ada di titik di tahun 2026 ini kayaknya Kim Jae-hwan comebacknya gak cuma comeback sendirian, tapi one-one comeback, Kim Jae-hwannya juga comeback karena ini jadi tahun yang emosional gitu loh. Karena setelah dia wajib militer selesai, comeback lah dia sekarang gitu loh di tahun 2026 ngerilis satu single I'll Be There. Katanya ya si single I'll Be There ini jadi salah satu hadiah lah ya gitu untuk para fansnya Kim Jae-hwan yang selama ini udah setia ngedukung project solonya dia, terus juga nungguin dia selama masa wamil, dan sekarang ketika tahun 2026 dia comeback, nih aku kasih hadiah buat kamu. So sweet kata Mayang tuh. Bahkan ada lirik khusus yang diciptakan dan bermakna harfiah, katanya aku datang untuk menjemputmu sekarang. Ya ampun, bang tungguin bang di gang depan bang, kalau kata Mayang sih begitu ya. Dan ini menunjukkan janjinya dari Kim Jae-hwan kepada para fansnya ketika kemarin kan dia wamil tuh, ya udah tunggu gitu sampai akhirnya nih aku udah dateng nih, aku bakalan jemput kamu gitu ceritanya. Nih ini penulis AU banget ya gitu, otaknya tuh kayak kebayang gitu Kim Jae-hwan terus kan wamil, terus pas balik tenang aku yang mau jemput kamu. Ya ampun. Dan ini juga menjadi salah satu comeback yang menurut Mayang kayak agak di-spill dikit awalnya gitu. Walaupun pada akhirnya ya di-spill semuanya. Karena sebelum resmi dirilis, Jae-hwan ini melakukan countdown promosi tentang lagu ini. Dan dia mengupload official logo dari Kim Jae-hwan di tanggal 7 April 2026. Dan masih membuat konten cover music juga di tanggal 8 April 2026. Sampai situ mungkin ya adalah hawa-hawa mau rilis apa nih gitu kan ya. Kemudian di hari yang sama dia juga membagikan poster dari single terbarunya, dan dia juga membagikan kalau misalnya cerita lagu ini dalam YouTube-nya gitu ya, dalam suasana tea time. Dia kayak cerita nih sebenarnya ada single yang aku pengen rilis tuh tentang gini gitu. Jadi diajak curhat dulu nanti Niners, dan akhirnya Jae-hwan juga mulai nih ngerilis konsep foto dan juga konsep film dari lagu ini sejak di tanggal 13 April yang emang kayak menggambarkan pencapaiannya Jae-hwan gitu menjadi musisi K-pop yang didukung oleh para fansnya. So sweet. Dan akhirnya di tanggal 20 April nanti Niners teasernya dirilis, dan special single ini officially dirilisnya di tanggal 22 April 2026 di jam 6 sore waktu Korea Selatan, atau mungkin di Indonesia jam 4 sore di seluruh platform musik digital. Dan gak perlu waktu lama, dalam waktu hitungan beberapa jam aja gitu ya langsung masuk ke tanggal lagu digital. Itu menandakan kayak ini fansnya udah kangen banget sama Kim Jae-hwan. Ketika dikasih special single dia kayak
didengerin terus repeat 100 kali kah sehari gitu. Dan ini juga didukung dengan perilisan musik videonya yang menurut Mayang kayak, hah, maksudnya apa nih? Awalnya aku nggak ngeh ya gitu ketika pertama kali nonton. Tapi ini dibikinnya agak sinematik ala-ala drama gitu loh. Jadi kayak ada alur ceritanya dan menggambarkan ya itulah yang tadi pengen Jaehwan sampaikan. Tunggu di situ, aku yang bakalan ngejemput. Ya ampun, I'll be there bang, bener ya. Dan fakta menariknya, menurut laporan salah satu media dan Niners, lagu ini adalah jawaban dari lagu perpisahan sebelum Wamil yang berjudul I Adore. Jika dulu dia meminta fansnya untuk menunggu karena dia mau berangkat Wamil, kalau sekarang setelah dia pulang Wamil gitu kan ya, dia yang akan datang untuk menjemput fansnya karena udah beres nih gue dari Wamil, tenang, kalian duduk di sana, aku yang nyamperin. Ih, ya ampun. Otak AU ini ya. Dan bahkan ada juga gitu yang bilang kalau misalnya bisa jadi Jaehwan menulis lagu ini adalah ketika dia sedang di militer kemarin. Karena kita ketahui walaupun dia lagi wajib militer, bergabung dengan band militer, latihan musiknya, produksi musiknya, menulis liriknya nggak akan pernah selesai, alias ya hampir setiap waktu ada waktu kosong ya dibikin begitu. Jadi bisa kita ketahui ya gitu kalau misalnya dia kamu memang tujuannya ya dikejar sama dia. Contohnya ya sama Jaehwan, kalau misalnya fansnya emang tujuan dia ya dikejar sampai kapanpun. Bener nggak? Baper nggak nanti Niners? Itu dia nanti Niners ya ampun, idol cowok kita ya kan, cowok K-pop, cowok kita bersama cia. Congratulations pokoknya buat Yesung dan juga buat Kim Jaehwan untuk perilisan comeback solonya. Mudah-mudahan kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya ya, mungkin single duet atau mungkin duet dengan grupnya masing-masing, kita nggak pernah tahu, atau mungkin mereka berdua mau duet ya kan antara Yesung featuring dengan Kim Jaehwan. Itu ibarat kata ya gitu, kalau mereka ngeproduksi lagu ballad yang galau itu pasti kayak jelek begitu ya. Tapi apapun itu kita support karir semuanya. Dan buat kamu nanti Niners yang punya spill detik gitu ya untuk episode selanjutnya, pengen dong Mai bahas ini, boleh kasih tahu aja sama Mai di kolom komentar. Dan sampai bertemu di episode Gangnam Iyagi selanjutnya. Annyeong.